Assalamualaikum Pak Rudi. Waalaikumsalam, Bu. Kenapa Pak? Kok kelihatannya murung, tidak bersemangat seperti biasanya? Iya, Bu. Sebenarnya saya punya masalah nih. Dan saya memang butuh seseorang untuk membicarakan masalah yang saya hadapi sekarang ini. Kalau hari ini kita mau ngobrol, bagaimana Pak? Tidak apa-apa? Tidak apa-apa, Bu. Justru saya sangat berterima kasih Ibu bersedia mendengarkan cerita saya. Begitu. Saya lihat juga kayaknya Pak Rudi memang sedang butuh teman untuk diskusi nih. Jadi apa nih yang bisa saya bantu untuk Pak Rudi? Terus apa yang ingin Pak Rudi capai dari hasil diskusi kita kali ini? Sebenarnya saat ini saya hanya butuh solusi dari apa yang menjadi masalah saya saat ini. Terus ada lagi Pak? Ya, saya ingin masalah saya itu segera selesai tanpa menunggu waktu yang lama untuk bisa saya selesaikan. Karena kalau terlalu lama nanti saya selalu kepikiran nih, biar sampai di rumah saya masih tetap pikirkan masalah saya ini. Jadi saya maunya cepat selesai dari masalah itu. Iya, bahaya tuh Pak kalau sampai masalah berlarut-larut begitu sampai dibawa-bawa ke rumah. Kasihan kan sehari-harinya. Nah, terus kalau begitu coba deh sekarang Bapak ceritakan apa yang Bapak rasakan saat ini. Iya sih, kalau saya sampai berlarut-larut ya bisa-bisa saya tidak bisa konsentrasi ini ke depan. Nah, ceritanya begini. Tadi saya di kelas sedang mengajar dan disupervisi oleh pengawas. Jadi ceritanya begini ya, tadi itu saya ditegur sama kepala sekolah setelah kepala sekolah ini menerima laporan dari pengawas. Begitu, Bu. Terus dari hal tersebut apa yang Bapak rasakan? Ya, saya sih merasa tidak nyaman. Masa kepala sekolah sampai negur begitu gara-gara Pak pengawas. Nah, coba alasan tidak nyamannya itu karena apa, Pak? Nah, itu dia, Bu. Tadi waktu saya disupervisi di kelas oleh Pak pengawas. Nah, saya itu mengajar tanpa buku teks. Kemudian Pak pengawas itu menegur. Katanya harus pakai buku teks. Begitu, Bu. Nah, kalau begitu coba deh Bapak ceritakan bagaimana proses kejadiannya sampai ditegur seperti itu. Padahal hanya tidak menggunakan buku teks. Nah, ceritanya begini. Jadi pagi pada saat Pak pengawas masuk ke dalam kelas saya, nah, beliau itu ingin melakukan supervisi. Cuman karena mapel itu, pelajaran itu adalah materi yang saya sukai, jadi saya ya tidak perlulah bawa buku karena kuasa tersebut sama pelajaran tersebut pelajaran yang saya suka, yang saya kuasai.
Padahal apa yang saya ajarkan itu tidak keluar sih dari kurikulum, masih sesuai kok. Kalau begitu, apa yang membuat Bapak merasa kesal dan tidak setuju dengan perlakuan kepala sekolah dan pengawas? Ya masalahnya saya ditegur. Seharusnya ya dia menanyakan dulu, kenapa sih saya sampai ditegur begitu? Saya jadi bingung nih. Berarti kalau bisa saya simpulkan, masalah Bapak ini terjadi karena ketika mengajar, Bapak tidak menggunakan buku teks ketika mengajar, meskipun Bapak berpikir bahwa pelajaran ini adalah pelajaran yang paling Bapak kuasai, dan Bapak berpikir bahwa ini sudah sesuai dengan kurikulum, tapi karena tidak membawa buku teks, terus kemudian ada kegiatan supervisi dan disaksikan langsung oleh Bapak pengawas, kemudian Bapak pengawas ini melaporkan kepada kepala sekolah, sehingga akhirnya Bapak mendapat teguran langsung dari Pak Kepala Sekolah, begitu Pak? Iya begitu. Ya begitu sih ceritanya. Jadi sebenarnya tadi di kelas itu pada saat pengawas menyampaikan tegurannya, jadi saya sampaikan bahwa sebenarnya apa yang saya lakukan ini sudah sesuai dengan kurikulum. Lah, pengawasnya malah tersinggung dan begitu. iya Bu, dia malah melaporkan saya ke kepala sekolah. Jadi itulah kenapa Pak Kepala Sekolah itu ya menegur juga sama saya. Nah, kalau melihat dari masalah Bapak ini, untuk menghindari hal ini, kira-kira apa usaha yang mungkin bisa Bapak lakukan agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi, dan juga pastinya tidak menimbulkan masalah dalam proses belajar mengajar, dan pastinya tidak menimbulkan masalah ketika pengawas melakukan supervisi, dan jangan sampai lagi nih Pak kita dilaporkan ke kepala sekolah. Apa nih usahanya dari Bapak? Ya, saya sih maunya ya untuk bawa buku setiap mengajar itu tidak jadi masalah sih. Cuman saya ingin cara menyampaikannya itu bagus, kita juga merasa dihargai. Jadi ya itu sih, insya Allah kedepannya saya akan mencoba membawa buku. Sebenarnya saya eh, khawatir juga sih, meskipun materi saya itu saya kuasai, tapi saya takutnya ada hal-hal yang eh, saya tidak inginkan nantinya, misalnya saya lupa, apalagi ada pengawas pada saat itu. Nah, menarik sekali nih Pak, ketika Bapak mengatakan bahwa sebenarnya bagus kalau saya membawa buku teks. Nah, dari hal ini, kalau bisa Bapak bandingkan, ketika Bapak menggunakan buku teks ataupun tidak menggunakan buku teks ketika mengajar, bagaimana? Nah, sebenarnya kalau pilih amannya sih eh, lebih aman dan lebih bagus kalau bawa buku, karena saya juga pernah melakukannya dengan pelajaran lain. Saya ingin mencoba begitu, tapi saya lupa materinya. Untungnya buku itu saya hanya simpan di atas meja, jadi tinggal saya ambil, tapi pada saat itu tidak ada pengawas. Jadi saya ingin mengulanginya, saya tidak ingin mengulangi, jangan sampai nanti saya salah-salah begitu. Nah, iya Pak, menarik sekali ini apa yang Bapak sampaikan kepada saya terkait permasalahannya. Jadi, kalau bisa saya simpulkan, penyebabnya dan jalan keluarnya yang Bapak sendiri tadi sudah jelaskan,
bahwa ternyata ketika Bapak menggunakan buku teks dan tidak menggunakan buku teks itu bukan menjadi masalah, malah justru bahkan ketika Bapak mengajar menggunakan buku teks, Bapak serasa punya apa istilahnya backing. Jadi ketika tiba-tiba Bapak terluput dengan satu materi, Bapak tidak perlu khawatir canggung di depan kelas. Bapak bisa langsung membuka buku teks yang ada di meja atau dalam tas, atau jika Bapak menyediakannya lebih awal, Bapak bisa membuka materinya di buku dan disediakan di meja, akan lebih memudahkan bagi Bapak dalam mengajar ketika Bapak terlupa dengan materi. Apakah begitu, Pak? Iya sih, setelah saya pikir-pikir, memang sebenarnya ya kita harus siap-siap karena ya tidak selamanya sih kita ingat terus, apalagi kita sebagai manusia yang punya sifat pelupa begitu. Dan pastinya yang lebih penting lagi di sini sebagai akar permasalahannya tadi ini adalah bagaimana ketika ada kegiatan supervisi yang dilakukan oleh pengawas, Bapak tidak perlu lagi sampai ada perbedaan pendapat dengan pengawas, kemudian akhirnya tidak perlu lagi pengawas melaporkan Bapak karena proses mengajar Bapak menurut standar dari pengawas tidak sesuai, karena kenyataannya Bapak akan berencana untuk membawa buku teks setiap kali mengajar ke depannya. Begitu, Pak? Iya betul. Ya, insya Allah ke depan ini saya akan mencoba untuk melakukan hal itu supaya saya ya tidak dapat teguran lagi. Kalau begitu, coba deh Bapak ceritakan rencana untuk ke depannya lagi bagaimana? Ya, insya Allah sih rencana ke depan ketika saya ingin membawakan materi pelajaran di dalam kelas, ya saya akan selalu membawa buku teks sesuai dengan mata pelajaran saat itu. Jadi ketika pengawas tiba-tiba datang, ya saya tidak kena teguran lagi. Sebenarnya sih meskipun tidak ada pengawas, ya saya juga harus melakukan hal seperti itu. Maksud saya bawa buku teks supaya saya punya persiapan begitu. Jangan sampai nantinya saya lupa mata pelajaran yang saya bawakan. Saya lupa isinya begitu. Saya lupa materinya. Wah, bagus sekali nih Pak, karena Bapak memiliki jalan keluar dan inisiatif sendiri mempertimbangkan hal-hal seperti ini terkait masalah Bapak. Kalau begitu, bisa tidak Bapak menceritakan kembali kira-kira apa nih tahap-tahap yang akan Bapak lakukan selanjutnya? Ya, satu sih saya akan bertanya, datang ke kepala sekolah dan pengawas. Selain minta maaf, saya juga minta bimbingan terkait dengan bagaimana pengalaman-pengalamannya, terkait dengan standar-standar mengajar di kelas, supaya memperkuat saya tentang apa rencana yang akan saya lakukan ke depannya. Wah, luar biasa Pak, Bapak bersikap sangat terbuka dan itu pasti sangat bagus untuk kedepannya bagaimana Bapak mengajar dan bagaimana Bapak membangun hubungan dengan baik dengan Pak Kepala Sekolah maupun dengan pengawas sekolah. Nah, kalau begitu selain akan berbicara dengan pengawas dan kepala sekolah, ada usaha lain tidak yang akan Bapak? Ya, tentunya saya sharing-sharing dulu nih dengan teman. Bagaimanakah bagusnya? Apakah saya pergi sendiri ke Pak Pengawas ataukah diantar oleh kepala sekolah? Saya bingung juga nih. Ya,
Oh, begitu, Pak. Jangan khawatir, Pak. Nanti kita dengan teman-teman semuanya akan dengan senang hati untuk membantu Bapak terkait kendala tentang standar proses belajar mengajar lah atau masalah-masalah lain yang mungkin sedang Bapak hadapi dalam proses belajar mengajar di sekolah. Terus, Wah, ya, wah, terima kasih sekali Bu Afa. Wah, saya jadi sudah enakan nih sekarang setelah mendengar masukan-masukan dari Bu Afa. Saya senang sekali. alhamdulillah Pak, saya juga senang bisa membantu. Nah, terus setelah ini komitmen apa nih yang akan Bapak jalankan dalam melakukan rencana Bapak ke depannya? Nah, saya sih ya maunya seperti itu tadi. Jadi setiap mengajar saya bawa buku begitu sesuai dengan materi pelajaran pada saat itu. Jadi ya saya juga takut kalau jangan sampai karena tidak bawa buku, anak-anak malah ikut-ikutan tidak bawa buku. Nah, betul sekali itu Pak. Bapak mempertimbangkan dari sudut pandang Bapak dan juga mempertimbangkan dari pada murid-murid Bapak. Nah, selanjutnya selain akan membawa buku teks ketika mengajar, apa juga yang akan Bapak lakukan? Ya mungkin lebih bagus kalau saya menyiapkan ini kayak PPT begitu supaya bisa terbantu jadi anak-anak juga mungkin merasa lebih nyaman. Jadi saya siapkan PowerPoint materi begitu. Kalau bisa Pak Rudi, jangan lupa yang akan berbicara dengan kepala sekolah. Oke. Jangan diulang lagi selanjutnya apa yang akan dilakukan. Nah, nanti saya akan berbicara dulu dengan kepala sekolah. Ya, setidaknya buku itu ya dilengkapi. Kalau bisa ditambah supaya saya buku-buku di kelas itu bertambah. Jadi saya juga punya banyak referensi. Jika perlu sih saya juga mau meminta supaya disiapkan atau dilakukan pengadaan LCD proyektor supaya saya bisa membuat PPT. Begitu Bu. Wah, luar biasa Pak, bagus sekali memang rencana Bapak ke depannya ini. Nah, terus selain itu rencana komitmen Bapak, terus siapa dan siapa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen ini? Ya, saya sih berharap teman-teman sejawat kita ini, teman-teman guru, teman saya mengajar ini, ya bisalah membantu saya, setidaknya mengingatkan saya. Karena sewaktu-waktu kan kita tidak tahu nih, kita lupa atau bagaimana. Yang penting cara menyampaikannya itu dengan sopan. Oh iya Pak. Nah, kalau begitu Bapak sudah dapat nih ya solusi dari permasalahan Bapak. Iya Bu. Bapak sudah berencana untuk bertemu dengan kepala sekolah, berbicara tentang bahkan meminta pendapat beliau tentang standar proses belajar mengajar di kelas, dan juga Bapak sudah berencana untuk membawa buku teks ketika mengajar. Bahkan hal yang menarik lagi, Bapak akan membuat PowerPoint, menampilkan PowerPoint ketika mengajar dan sebagainya. Luar biasa Pak, saya sangat mengapresiasi usaha-usaha Bapak ke depannya. Iya Bu Afaf, terima kasih banyak sudah mendengarkan cerita saya. Saya tidak galau lagi nih. Alhamdulillah Pak, sama-sama. Terima kasih juga sudah bisa akhirnya saya bisa membantu permasalahan Bapak. Wah, terima kasih.